tanggal 6 Desember 2024, saya melakukan observasi di SDIT Integra Lukman Al-Hakim Mataram. Saya melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan salah satu wali kelas. Selain wawancara, saya juga mengamati fasilitas pendukung pendidikan seperti perpustakaan, kantin, dan lain-lain. Adapun konsep yang diterapkan pada sekolah ini adalah konsep full day school, yang dimana pembelajaran dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk kelas 1 sampai 3 sendiri, jam pelajarannya dimulai dari jam 7.25 sampai dengan jam 2 siang. Adapun untuk kelas 4 sampai kelas 6, pembelajaran dimulai dari jam 7.25 sampai jam 4 setelah sholat asar. Dengan adanya sistem full day school ini, maka sekolah tidak pernah memberikan PR untuk siswa-siswanya. Sekolah ini memiliki 24 kelas yang dimana siswa dan siswinya dipisah, dan saat kelas 4 maka siswi perempuan tidak diperbolehkan untuk bersalaman kepada ustadznya dikarenakan ajaran agama. Setiap wali kelas memiliki partner kelas mereka. Adapun jumlah guru yang terdapat pada sekolah ini yaitu 50 orang, yang dimana lebih didominasi oleh ibu guru. Karena sekolah ini berbasis Islam, maka sebutan untuk para gurunya adalah ustadz dan ustadzah. Adapun siswa-siswi mereka kurang lebih adalah 557 siswa dan siswi. Sekolah ini dinaungi oleh Lembaga Al-Hidayatullah. Lembaga ini terdapat di seluruh wilayah di Indonesia, yang dimana sekolah ini bergerak di bidang pendidikan dan dakwah yang menjunjung tinggi pendidikan tauhid, murojaah, dan Al-Quran. Sekolah ini memiliki target hafalan 3 juz, yakni juz 28 sampai dengan juz 30, dan harus selesai pada kelas 5. Pada kelas 6, semua hafalan yang telah dimiliki akan diujikan dengan sistem tasmi. Pembelajaran pada SD Integra Lukman Al-Hakim sendiri sudah menerapkan kurikulum merdeka, dikombinasikan dengan praktik langsung pada setiap mata pelajaran, baik itu seni, keagamaan, maupun sains. Karena tidak adanya laboratorium pada sekolah ini, maka setiap pelajaran sering melakukan praktek langsung dan eksperimen di luar sekolah terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Adapun program unggulan yang diberikan sekolah yang membedakannya dari sekolah lain adalah diadakannya family gathering, outbound, kemah Ramadan, dan homestay untuk anak-anak kelas 6. Ekskul yang disediakan sekolah yaitu tapak suci atau pencaksilat dan pramuka yang dapat menyatukan siswa dalam berbagai perbedaan yang ada. Adapun untuk para guru mendapatkan pelatihan setiap hari Sabtu. Dan sekolah ini mendapatkan akreditasi A. Apa upaya sekolah ini Pak dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berdampak? Apakah sudah dilengkapi satpam dan sebagainya? Ya, baik, alhamdulillah ini bagian dari pelayanan yang harus kita kondisikan ya. Satpam jumlahnya 2, kebetulan 3 yang jumlahnya. Karena rata-rata guru wali murid ini sudah kita informasikan satpamnya harus 2. Dengan banyaknya tadi amal usaha dari TK sampai, tapi dia fokus di SD ini sudah kita. Kalau musim hujan, kalau rata bawa mobil macet kayak di situ terus jalan kecil, kalau sempit ya kan macet banget. Untuk hal itu harus standby satpam, karena ini sudah ada satpam. Kamp untuk jaga malam sudah ada, juga penjaga malam sudah ada, semuanya. Selanjutnya Pak, apa tantangan utama sekolah ini dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan apa saja yang masih perlu diperbaiki Pak? Ya, tantangan yang utama adalah pertama dari guru yang pertama semangat belajar, semangat mengajar yang susah. Kita lebih mengutamakan guru yang loyalitasnya tinggi daripada dia pintar. Pintar dia loyalitas susah. Dia ngajar seadanya, ini tantangannya dengan berbagai macam tipe dan karakternya gitu. Ini merupakan tantangan. Kalau semuanya sama semangatnya, kita konsep kita bukan mengajar tapi mendidik di sini. Kalau mendidik itu lebih luas ya lingkupnya. Ya, sistem guru ada guru honor,
ada dari capak calon pegawai tetap, ada PT pegawai tetap. Nah, ini sistem di guru kita di sini dari status seperti itu. Kalau dia tepat naik statusnya, loyalitasnya tinggi itu cepat ya naik posisinya. Loyalitasnya tinggi, rajin rajin datang tepat waktu. Selain dari tantangan yang sudah disebutkan Pak, mungkin ada nggak tantangan lain mungkin dari segi kebutuhannya gitu, atau mungkin dari segi bagaimana pembiayaan dan lain sebagainya mungkin? Oh iya, pembiayaan. Sebenarnya untuk pembiayaan kan sudah tuntas, sebenarnya sudah diatur ya pembiayaan. Untuk pembiayaan misal dari wali murid ini sudah selesai, ada pembiayaan uang kegiatan tadi itu 1 juta dia bayar, ada uang gedung, sudah semuanya lengkap Berarti di gitu. situ tidak ada ini ya Pak, tidak ada Iya, masalah. insya Allah tidak ada hambatan. Cuma hambatan itu nanti tidak tepat waktu ketika pelaksanaannya itu. Nah, ternyata tidak tepat karena dia melaksanakan di bulan ini ternyata ada kendala di situ. Bukan terkendala dengan biaya sebenarnya, tapi terkendala dengan waktu yang tiba-tiba berubah. Nah, jadi menumpuk Pertanyaan katanya. terakhir, Iya, kan selain family gathering iya. tadi kan itu untuk kelas 1. Ya, kelas Selain satu dan itu kelas dua. bagaimana untuk kolaborasinya dengan orang tua untuk menginformasikan Ada di gathering tuh? ya selain Oh family iya. itu. Nah, inilah untuk menyampaikan informasi di wali murid itu ada pengurus forumnya ya. Ada ya forum kelas itu, ada pengurus forumnya. Setiap tahun kita terkadang kita rubah, terkadang kita tetapkan, terkadang ada ketuanya, ada sampai bendaharanya, sekretarisnya itu dari wali murid. Nah, jadinya ada forum kelas itu tempat menyampaikan informasi. Selain ada grup mereka, kelasnya ada. Setiap kelasnya ada grup itu, ada grup umumnya. Misalnya kelas 1 semuanya, kelas 1A sampai kelas 1D. Ada khusus untuk wali kelasnya, di kelasnya itu saja. Jadinya tidak pernah ada ketinggalan informasi. Terkait dengan lingkup sekolah dan gitu, jadinya jelas semua. Selain dari program unggulan sekolah sudah mereka terpegang semua sama-sama satu. Jadinya mereka nanti datang di forum kelas yang selalu kita ada forum kelas itu kita undang di setiap selesai MPLS ya, pengenalan lingkungan sekolah itu kita, setelah itu kita adakan forum kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sehingga selesai mereka tahu program naik anaknya di kelas 3 jadi di kelas 3 ada apa sih program anaknya yang harus dituntaskan selain hafalan sampai apa targetnya mereka sudah tahu. Nah, jadinya semua kelas-kelas sudah tertempel targetnya supaya dia tahu anak lagi berapa di semester ini dan apa targetnya sampai surah apa mereka sudah tahu sudah ditempel di depan kelas-kelas mereka. Nah, seperti itu ya. Pak, terkait ini sekarang kan ada kurikulum merdeka tuh Pak. Iya. Nah, apakah perubahan peraturan pemerintah ini berdampak bagi perkembangan sekolah Pak? Seperti yang saya bilang itu sebenarnya perubahan bikin kita sibuk aja sebenarnya, bikin kita ada konsep kita yang tidak kita lepas itu. Nah, walaupun bagaimanapun akan berubah itu bikin kita sibuk aja dan rancu aja sebenarnya. Sebenarnya itu aja, walaupun ini kurikulum merdeka ini yang harus saya maksimalkan ke depannya. Kita harus buat buku kita sendiri, dasar buku kita sendiri, supaya tidak selalu mengacu pada buku-buku penerbit ini. Penerbit memang bisnis saja. Nah, jadi harus kita punya buku khusus, ada suplemen namanya, kita buat buku dasar, ada buku suplemen pendidikan kita itu menjadi standar kita. Makanya semua diniyah itu kita pakai kurikulum kita sendiri. Ini ada bahasa, ada TIP untuk ibadah praktis, ada PAI, itu semuanya kita sendiri dari Hidayatullah sendiri, bukan dari dinas. Terkait dengan masih yang kita masih ini adalah kurikulum umumnya, yang umumnya aja kita masih pakai penerbit. Terus Pak, apakah ada program pemeliharaan rutin untuk menjaga kualitas atau fasilitas sekolah mungkin seperti gotong royong, terus ada Iya. bersih-bersih? Ya, itu ada di program siswanya, ada Jumat bersih, ya, ada Jumat bersih, yang itu selalu kita lakukan. Tapi sebulan tuh mungkin ya sekali aja di akhir kena mengkondisikan waktu.
ada Jumat bersih, kita mau semuanya. Maka sebelum Jumat bersih kita umumkan sehari sebelum itu biar dia bawa baju ganti, beda kotor baju, makanya Jumatan itu yang naik itu dari kelas 3 sampai kelas 6 karena tidak mungkin kita naikkan kelas 1 kayak pasar susah kita. Jadinya kelas 3 aja yang kita naikkan sampai kelas 6. Itu visi dan misi sekolahnya sudah di luar ya Pak? Iya, ada di luar semua. Kalau untuk Akreditasinya terasa faktor. Untuk tujuannya Pak, tujuan dari sekolah. Tujuan dari sekolahnya. Tujuan apanya misalnya? Mungkin apakah tujuan yang ingin dicapai di sekolah ini? Oh iya, tujuannya sebenarnya membentuk generasi anak yang unggul, kuat agamanya. Inilah tujuan utama dan seperti yang saya bilang tadi di video kita berdua program itu yaitu dakwah dan tarbiyah. Selain makanya dakwah yang paling cepat melalui pendidikan. Jadi ini kita tanamkan anak-anak kita itu karakternya, tauhidnya, itu yang kita tuju dengan pendidikan ini supaya kuat agama, ibadahnya kuat, rajin ibadah. Ada gerakan nawafil, gerakan nawafil itu semuanya ada sehari atau 1 juz sholat malamnya itu ada gerakan nawafil. Tapi di anak-anak ini paling tidak dasar-dasar seperti mengajar sholat ibadah, sholat jemaahnya, sholat sunnahnya juga kita itulah kuat agama. Anak-anak ini ketika dia salam itu nggak boleh saat kelas 4 sampai kelas 6 itu salam sama ustaznya. Jangan bisa, harus gini. Hijab sudah kita jaga. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan memberikan intuisi bilangan pada bilangan caca sampai 100. Mereka dapat membaca, menulis dan menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan serta melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan. Kemudian peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Peserta didik menunjukkan pemahaman pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui konteks membagi sebuah benda atau kumpulan benda sama banyak. Pecahan yang diperkenalkan adalah setengah dan 1/4. Nah, itu untuk semester satunya yang ini ya. Ini elemennya kan bilangan. Berarti yang ini semester 2. Ya. Terus ini untuk fase A itu kelas 1 sama kelas 2. Jadi kita ambil yang ini aja dulu untuk semester 1 karena dari pemerintah. Lalu untuk IP kita tentukan sendiri. Tujuan pelajaran terkait CP-nya bisa Yang sedang kita pelajari. Kalau tadi anak-anak sedang belajar volume atau berat benda. Kemarin kan sudah satuan panjang. Sekarang ada 8. Kita jelaskan yang pertama, anak belajar bilangan sampai dengan 1000. Terus cara berhitung, ada penjumlahan sama pengurangan, terus waktu, penjumlahan bilangan 2 angka sama 3 angka, dan pengurangan bilangan 2 angka dan 3 angka, panjang benda, tabel dan grafik, sama volume benda cair. Kalau untuk pelajaran matematika sendiri ini berapa jam pelajaran yang dibutuhkan? Kalau dari yang kan ada dari pemerintah sudah diberikan waktu 1 pekan 40 menit. 4 kali 35. Terkait ini kompetensi apa yang ingin dicapai dari mata pelajaran? Kalau secara kompetensi sebenarnya kalau untuk kelas rendah kan yang kelas 2 ya.
Sebenarnya anak-anak sudah bisa menyebutkan bilangan cacah 1 sampai 100, yang kemudian menjumlahkan bilangan, konsepnya dulu kan, menjumlahkan bilangan, pengurangan bilangan. Nah, itu yang paling penting, kompetensi yang harus benar-benar kita capai di kelas 2. Intrakurikuler untuk kelas 2 ini apa saja ya, Mbak? Mata pelajarannya di kelas 2? Kalau yang dari pemerintah kan ada Pancasila, terus matematika sama bahasa Indonesia. Tapi dari sekolah kan ada kebijakan, kita disuruh masukkan sebenarnya SCA itu kan belum ada IPAS, tapi kebijakan sekolah masukkan IPAS-nya sebagai pengenalan aja. Kemudian untuk pelajaran tambahan dari sekolah ada PAI, kemudian ada TIP. TIP itu praktik doa sehari-hari, sholat juga, kemudian hafalan doa sehari-hari juga, kemudian ngaji, tahsin sebutannya, sama hafalan kalau di sini, sama bahasa Inggris. Apa sudah ada P5 dan PPR? Oh iya, P5 juga ada. Kebetulan itu anak-anak tugasnya di sini menanam cabai. Anak-anak untuk semester ini sedang menanam cabai. Jadi ya awalnya itu ada kita sebelum memutuskan untuk menanam cabai, kita tanamkan dulu adab-adab yang baik, bagaimana keseharian anak-anak itu penerapan adab yang baiknya, apa yang bisa dia praktikkan, apa yang dia bisa munculkan dalam seharian itu. Nah, kita suruh ingat-ingat anak-anak itu. Baru setelah 1 bulan kita coba untuk membuat atau menanam tanaman cabai. Kan pakai kurikulum merdeka. Bagaimana sih usaha sebagai seorang wali kelas untuk menerapkan dalam mengajar dengan kurikulum merdeka? Kalau usahanya, pertama tentu kita harus belajar dulu. Kalau saya belajarnya dari PMM ada kan, ya. Kebetulan juga saya dapat program profesi guru. Nah, tambahlah, alhamdulillah ilmunya semakin kesini semakin mencoba paham bagaimana penerapan kurikulum merdeka yang sebenarnya pada anak-anak. Ya, terima kasih Ustazah atas waktunya. Kedengaran suara anak-anak itu. Apa ini kan?